Ya, oke. Aku mulai ya teman-teman karena sudah lengkap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi di sini kita mau berdiskusi tentang dua hal, yaitu strategi untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra sama rencana eksplorasi kondisi individu dan atau lingkungan keluarga mitra sesuai dengan keilmuan masing-masing. Mungkin bisa diawali dari strategi untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra. Ada yang mau memberikan pendapat lebih dulu? Mungkin dari Reza. Oke, terima kasih Rika. Yang pertama tentang strategi membina komunikasi ya dengan keluarga mitra. Kalau menurutku, yang paling penting itu kita harus bisa mengerti terlebih dahulu keluarga mitra sebelum mereka itu mau mengerti kita. Jadi caranya adalah ya kita dengan benar-benar menaruh perhatian kepada mereka, nggak cuma kita melakukannya itu karena tugas dari FKKMK, tapi ini memang kemauan kita untuk membantu mereka. Terus kalau menurutku untuk membangun komunikasi yang baik itu harus menggunakan kalimat atau kata-kata yang sekiranya sopan. Mungkin karena kita keluarga mitranya ada di daerah Jawa, bisa bahasa Jawa, kita bisa tuh menggunakan misalnya ya kalau sebisanya kita menggunakan bahasa yang halus seperti itu. Terus kalau menurutku lagi dari buku yang aku baca tentang ya kayak komunikasi gitu, orang-orang itu suka dengan apa yang namanya apresiasi. Jadi mungkin kita itu bisa memberikan apalah apresiasi dikit-dikit, mereka dipuja, itu pasti mereka akan senang dan bakal apa ya, bakal deket lah sama kita. Mungkin dari aku itu dulu sih, nanti kalau aku kepikiran lagi aku tambahin lagi. Dari yang lain boleh tambahin. Thank you. Oke, makasih banyak Reza. Aku setuju banget sama pendapatnya Reza. Terus habis itu ada yang mau nambahin lagi? Mungkin dari Syifa? Terima kasih sebelumnya. Jadi aku tadi setuju banget sama apa yang udah dikatakan sama si Reza. Aku cuma mau nambahin sedikit mungkin untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra yang baik itu kita harus menaruh first impression yang baik terhadap mereka. Jadi kita harus berlaku baik, kayak kita harus mendapatkan first impression dari mereka itu kalau kita itu ya ada niat yang baik itu untuk mereka. Mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang lain. Oke, makasih Syifa. Aku izin menambahkan lagi, mungkin kita itu karena biar lebih terarah, kita itu juga mengenalkan, memberitahu, memberi pemahaman kepada mereka tentang tujuan kita. Tujuan kita kan untuk membantu masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Tapi kita juga menekankan kalau di sini tuh kita bukan menggurui, tapi kita tuh mau belajar bersama sama masyarakat. Karena mereka kan juga lebih dewasa dari kita, mereka lebih banyak pengalaman, jadi kita mau belajar bersama-sama dan saling membantu, gitu. Mungkin ada yang mau menambahin lagi? Oke, boleh Nani. Iya, aku mau nambahin sedikit dari apa yang harus kita lakukan untuk strateginya untuk membina komunikasi sama keluarga mitra. Kalau dari aku, itu kita harus memahami budaya keluarga mitra tersebut. Kayak misal mungkin dalam cara berkomunikasi, terus nanti kayak budaya orang sana kan mungkin kan kalau orang Jogja lebih sopan santunnya itu dijunjung banget. Jadi kita harus mengikuti juga. Apalagi kita lebih muda, kita juga cara berkomunikasinya kepada keluarga mitra itu lebih menghormati aja gitu. Biar kita juga
keluarga mitra nantinya merasa nyaman sama kita gitu. Makasih. Makasih banyak Nani. Mungkin dari Marsal ada yang mau ditambahkan lagi? Oke, aku izin nambahin ya, udah setuju banget sama Nani tadi, benar dari budaya juga kita harus benar-benar dipandang juga lagi. Terus aku mau nambahin tentang kita juga melakukan komunikasi dua arah sama keluarganya, kayak kita juga memperhatikan respon dari keluarganya itu kayak gimana kalau kita komunikasi. Terus juga kita sama keluarga itu juga harus saling terbuka gitu. Nanti kalau misal ada sesuatu juga harus dibicarakan bersama-sama juga. Nah, terus nanti kita kan ketemunya masih online dulu ya lewat Zoom. Nah, kadang tuh aku pernah diceritain sama Kating tuh gini, nggak semua keluarga mitra itu tahu gitu loh tentang akses internet tuh. Kadang ada yang sinyalnya nggak mendukung, tapi kadang juga yang bisa ada. Nah, kita tuh juga harus pintar-pintar bikin cara lain buat komunikasi sama keluarga mitra. Mitra misal kayak lewat WA atau chat itu. Tapi ada juga yang misal kemarin aku diceritain sama Kating juga, itu kan pas invite si keluarga mitanya di grup itu malah keluarganya tuh malah live gitu. Pas mbaknya bilang, "Halo Bu, selamat pagi." Tapi tiba-tiba tuh keluarga si ibu-ibunya yang dari keluarga itu malah live gitu tiba. Terus kaget kan. Nah, itu tuh kayak dibilangin lagi di japri aja kayak misal nanti ada apa ya Bu kok misalnya, "Oh maaf Mbak, ternyata tadi saya salah pencet," gitu. Terus nanti pokoknya kita juga harus pintar-pintar juga gimana komunikasi tentang masalah kita juga kalau misal ada sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, sama perlu memahami juga kondisi dari keluarganya itu kayak gimana. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, makasih banyak Marcel. Mungkin cukup segitu dulu diskusi kita tentang strategi untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra. Selanjutnya kita ke topik pembahasan lanjutnya yaitu rencana eksplorasi kondisi individu dan atau lingkungan keluarga mitra sesuai dengan keilmuan masing-masing. Mungkin di sini aku izin memberikan pendapat lebih dulu ya. Mungkin kalau dari keilmuan gizi itu lebih ke mengulik informasi. Jadi kita mengulik informasi tentang kebiasaan masyarakat keluarga mitra dalam pemenuhan gizi, misalnya kayak konsumsi air putih. Dengan mengetahui informasi tentang kebiasaan masyarakat ini, kita tuh bisa mengetahui ke depannya tuh kita mau fokus di apa. Misal kayak itu tadi mengonsumsi air putih, kita tanya ke keluarga mitranya. Misal ibu biasanya minumnya apa kayak gitu kan biasanya orang-orang tua itu lebih suka minum teh daripada minum air putih. Nah, nanti ke depannya kita bisa memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman kalau minum air putih itu penting. Jadi di samping minum teh kita juga harus minum air putih yang cukup. Kemudian kita tanya juga tentang pengetahuan masyarakat tentang itu yang 4 sehat 5 sempurna itu kan sebenarnya udah nggak relevan kan sama kehidupan sekarang, tapi mungkin di masyarakat itu masih menganggap kalau 4 sehat 5 sempurna itu masih berlaku. Jadi kalau memang mereka masih menganggap 4 sehat 5 sempurna itu masih berlaku, ke depannya kita bisa memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kalau sekarang itu sudah berganti jadi 10 pedoman gizi seimbang. Kemudian kita juga kita juga mencari informasi tentang makanan apa yang biasa dikonsumsi masyarakat. Jadi kita bisa memberikan penekanan bahwa makanan sehat itu tidak harus mahal, dan kita juga bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana sih memaksimalkan kandungan gizi dari makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat itu. Contohnya dengan kayak memperbaiki teknik pemasakan dan sebagainya. Jadi kan kita bisa belajar bersama. Kan juga banyak bahan makanan yang belum kita tahu, tapi banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian masih terkait dengan mengulik informasi, kita juga bisa tanya-tanya komunikasi dua arah kepada masyarakat, bagaimanakah kerentanan mereka dalam mempercayai hoax. Kayak misal kita tanya ke ibu gimana sih pendapatnya tentang itu minum susu berbrand waktu bisa menyembuhkan COVID, Ibu percaya nggak sih sama itu? Kalau memang mereka terindikasi rentan dalam mempercayai hoax, mungkin ke depannya kita tuh bisa
memberi pemahaman, kita bisa ngasih tahu informasi-informasi yang benar kepada masyarakat. Kalau informasi-informasi di media itu nggak semuanya benar, dan mungkin untuk mengonfirmasi itu keluarga mitra bisa tanya-tanya ke kami, karena kami juga mau membantu, tapi kami di sini juga bukan menggurui, kita belajar bareng-bareng nantinya. Gitu mungkin dari Prodi Gizi, ada yang mau nambahin lagi? Mungkin dari kedokteran, ada yang mau menyampaikan pendapat? Mungkin aku bisa duluan kali ya, nanti bisa ditambahin sama Syifa sama Nanik. Kalau dari aku, dari kedokteran, untuk mengeksplorasi, aku lebih, yang pertama itu aku ingin tahu keluarga mitra itu dalam menangani suatu penyakit atau masalah dalam kesehatan tuh seperti apa. Kayak misalnya ibu kalau tiap ada luka, ibu penanganannya bagaimana, atau ibu kalau anaknya sakit biasanya dikasih obat apa. Nah, nanti mungkin dari sana bisa diketahui mungkin ada yang kurang benar dalam melakukannya dari keluarga mitra. Nah, kita bisa bareng-bareng meluruskan. Kemudian kalau menurutku juga penting untuk mengetahui seperti lifestyle dari keluarga mitra, seperti misalnya aktivitas fisik yang dilakukan, karena itu kan menentukan seberapa fitnya dia. Terus kemudian kayak misalnya dari lifestyle itu, apakah keluarga mitra ada yang merokok atau mungkin ada yang punya kebiasaan mengonsumsi hal-hal yang nggak sehat seperti itu. Menurutku itu penting sih. Mungkin dari Syifa sama Nanik boleh nambahin. Mungkin aku mau nambahin sedikit dari Reza tadi. Nah, setelah kita mengetahui kayak penyakit-penyakit apa aja yang terjadi di lingkungan keluarga mitra, kita bisa memberikan sosialisasi tentang pentingnya pola hidup sehat. Nah, jadi dengan kita memberikan sosialisasi tentang pentingnya pola hidup sehat, kita mungkin dapat mengurangi penyakit-penyakit yang terjadi di lingkungan keluarga mitra. Kemudian kita juga mencari informasi tentang kebiasaan masyarakat dengan pengkonsumsian obat. Apakah ibu beli obat itu di warung ataupun di apotek. Jika ada kayak kesalahan dalam penyalahgunaan obat, kedepannya kita bisa memperbaiki dan memberikan sosialisasi tentang obat juga. Mungkin itu yang bisa aku tambahin dari prodi kedokteran. Ya, aku setuju banget sama Syifa sama Reza tadi. Aku sedikit nambahin ya. Kalau dari aku nantinya lebih ke mengulik informasi juga dan sosialisasi tentang penanganan pertolongan pertama. Jadi kan biasanya masyarakat di sekitar kita itu untuk berobat atau pergi ke dokter kayak gitu ya, itu kayak masih takut atau malah lebih sukanya ke dukun kayak gitu. Padahal itu kan tidak diobati secara medis kan, takutnya malah terjadi hal yang tidak baik gitu. Nah, itu sih yang aku pengen kasih sosialisasi ke masyarakat. Baik, makasih dari Nani, Syifa, sama Reza. Mungkin dari Marsal, dari Prodi Keperawatan, bisa menambahkan lagi? Oke, aku izin nambahin ya, kalau di keperawatan itu nanti ada yang namanya komunikasi terapeutik. Jadi kayak komunikasi kepada pasien, klien, atau keluarga yang nantinya di komunikasi itu bakal memfasilitasi kesembuhan kliennya itu. Nanti kayak ditanyain, oh ada keluhan apa Pak? Terus lalu nanti ditanya juga riwayat alergi, ada riwayat penyakitnya juga apa aja. Nanti kayak dari itu tuh menjadi sumber data kita buat menindaklanjuti untuk selanjutnya mau dilakukan apa. Lalu nanti kita juga mendorong warga untuk mempersepsikan berdasarkan budaya terkait dengan kesehatan sama kesakitan, supaya kita tuh nanti dapat melakukan asuhan keperawatannya itu berdasarkan perspektif dari keluarga itu. Lalu juga kita melakukan komunikasi
tentang asuhan keperawatan itu sesuai dengan level pendidikan keluarga itu. Nanti kan kita juga nggak tahu bakal mendapat keluarga yang dengan kondisi seperti apa dan level pendidikan seperti apa. Nanti kita ya sebaiknya kalau berkomunikasi juga menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan bahasanya itu jangan yang bahasa yang sulit. Lalu ada satu lagi namanya itu pengkajian pola Gordon. Di sini tuh banyak pola-pola yang nantinya bakalan jadi bahan untuk dikaji di keluarga itu. Misalnya tuh ada namanya pola persepsi dan manajemen kesehatan. Misal nanti kalau misal si keluarganya itu ada punya suatu riwayat penyakit, nanti tanyain aja misal, "Bapak memiliki riwayat penyakit apa aja?" Nanti kan bakal disebutin. Nah, habis itu si kita tuh mengkaji bapaknya itu memiliki perspektif apa terhadap riwayat penyakitnya itu. Kalau misal ternyata peduli dengan riwayatnya atau cuma dibiarin aja, padahal kan kalau riwayat penyakit tuh kayak berpengaruh banget buat ke depannya nanti. Nanti juga ada namanya pola nutrisi metabolik. Kalau misalnya keluarganya mengalami suatu keluhan, nanti kayak dikaji, oh sebelum sakit itu kayak gimana. Ternyata bapaknya suka makan daging kayak gitu misal. Tapi nanti setelah sakit nanti kayak gimana. Misal bapaknya nanti kesulitan menelan karena diagnosis stroke misal kayak gitu. Nanti juga ada kayak pola eliminasi sebelum sampai sesudahnya itu seperti apa. Terus nanti kalau pola eliminasi itu kayak lebih dikaji lagi, oh sebelum sakit ada keluhan apa Pak? Oh ternyata nggak ada, tapi kalau setelah sakit nanti keluhannya apa gitu. Terus ada lagi sebenarnya pola-polanya kayak pola kognitif sama pola persepsi gitu. Kurang lebih seperti itu kalau dari keperawatan, lebih dikaji aja ke keluhan-keluhannya. Oke, baik, makasih teman-teman. Jadi, aku ingin menyimpulkan ya, dari yang tadi, strategi untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra tadi, ada tahap pengenalan, ada first impression, ada mengenalkan tujuan, kemudian memahami budaya keluarga mitra, dan melakukan komunikasi dua arah. Kemudian untuk rencana eksplorasi kondisi individu dan atau lingkungan keluarga mitra, itu kalau dari gizi lebih ke mengulik informasi, biar kedepannya itu bisa mengetahui langkah apa yang harus dilakukan. Kalau dari kedokteran itu juga mengulik informasi tentang penyakit, tentang kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi obat. Kemudian setelah itu baru memberikan sosialisasi tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau dari keperawatan itu lebih ke kayak komunikasi tentang riwayat penyakit, terus pengkajian pola Gordon, kemudian untuk juga memahami budaya-budaya masyarakat dan menyesuaikan komunikasi kita dengan masyarakat berdasarkan budaya masyarakat. Mungkin segitu aja kesimpulan dari aku. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya sebagai moderator dalam diskusi ini minta maaf jika ada kesalahan dalam penuturan atau maupun pembawaan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.